Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Budi Sutrisno dalam media pembelajaran. Video kali ini saya akan membahas tentang media audio. Ya, baik. Pertama, di sini video ini saya akan menjelaskan dua tahap. Yang pertama adalah sejarah audio itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari audio. Yang pertama adalah sejarahnya. Ya, jadi pertama adalah berasal dari piringan hitam. Jadi awal mula dari audio ini berasal dari piringan hitam. Jadi piringan hitam ini merupakan sebuah alat yang memiliki pena yang bergetar untuk menghasilkan sebuah bunyi dari disk. Ya, ide ini berasal dari Carles Cros dari Prancis tahun 1987. Namun sayangnya tidak pernah terwujud. Kemudian pada tahun yang sama Thomas Edison menemukan fonograf atau pemutar piringan yang berfungsi untuk merekam suara yang kebanyakan digunakan untuk keperluan kantor pada saat itu. Kemudian gramophone muncul, ya, yang berasal dari yang dikembangkan oleh Emil Berliner pada tahun 1988 yang menemukan piringan jenis baru. Kemudian pada tahun 1918 masa pematian berakhir, semua label pun berlomba-lomba untuk memproduksi piringan hitam pada masa itu. Kemudian yang kedua, kaset putar dengan tape atau Walkman, ya, compact audio. Kaset diperkenalkan oleh Philips sebagai media penyimpanan audio di Eropa pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 1965 mulai diproduksi secara massal. Kemudian pada tahun 1965 diproduksi secara massal dan diperkenalkan pada tahun 1971, ya. Advent Corporation memperkenalkan model tipe 201 tape desk yang mengkombinasikan filter Dolby tipe B dan pita magnetik chromium dioxide atau CR02. Kemudian tahun 1980-an muncul Walkman dari Sony sebagai media pemutar kaset portable. Jadi pita kaset dapat merekam lagu dengan durasi hingga 1 jam setiap kali perekaman. Nah, kemudian selanjutnya yang terbaru setelah kaset dengan Walkman ini adalah DAT atau DAT, Digital Audio Tape. Ya, jadi digital audio tape ini merupakan rekaman digital yang memakai pita magnetik, tapi sayangnya waktu kemunculan dipasarkan luas itu didahului oleh kepingan CD, sehingga tidak banyak orang mengenal DAT ini atau DAT ini. Hanya kalangan tertentu saja yang memiliki ini, karena pada saat itu rekaman analog, rekaman digital pihak produsen DAT kurang berani melempar ke pasaran luas karena perekaman digital jika dikopi hasilnya akan persis sama dengan asli, yaitu distorsi, suara tidak terdeteksi. Sedangkan pihak dari rekaman CD berani memspekulasi dan memproduksi rekaman di atas kepingan CD untuk dipasarkan secara luas. Selanjutnya adalah CD, DVD dan VCD. Ya, CD dibuat dengan cara perekaman sinyal yang berbeda dari generasi perekaman sebelumnya. Ya, perekaman pada piringan hitam dan perekaman pita magnetik berbentuk perekamannya berupa sinyal analog. Sedangkan perekaman di permukaan kepingan CD berupa sinyal digital, yaitu pengkodian sinyal 0 dan 1. Hal ini dalam usaha untuk merampingkan media, ya, penyimpanan musik dengan memperbaiki kualitas suara yang dihasilkan. Nah, setelah itu November 1984, 2 tahun setelah CD diproduksi massal, Sony mengeluarkan Discam sebagai media putar portable. Musik dalam format CD, VCD dan DVD memiliki kualitas suara yang lebih baik, tapi mengalami gangguan jika disk tersebut tergores, ya, berdebu atau rusak. Nah, selanjutnya adalah musik digital diputar dengan MP3 player atau iPod, ya. Musik digital menggunakan sinyal digital dalam proses reproduksi suaranya sebagai proses digitalisasi terhadap format rekaman musik analog. Lagu atau musik digital mempunyai beraneka ragam format yang bergantung pada teknologi yang digunakan.
Nah, yang pertama adalah MP3 ya. MP3 atau dia berasal dari kata MPEG, audio layer 3, menjadi format paling populer dalam musik digital. Hal ini dikarenakan ukuran filenya yang kecil dengan kualitas yang tidak kalah dengan CD audio. Ya, format ini dikembangkan dan dipatenkan oleh Fraunhofer Institute dengan bitrate 128 kbps ya, kilobit byte per second. Kemudian selanjutnya adalah WAV. WAV itu WAV merupakan standar suara de facto di Windows. Awalnya hasil ripping dari CD, direkam dengan format ini sebelum dikonversi ke format lain. Kemudian ada juga yang disebut dengan AAC, singkatan dari Advanced Audio Coding ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan WMA ya, WMA, Windows Media Audio. Ini disukai para vendor musik online karena dukungannya terhadap Digital Rights Manager atau DRM, di mana DRM adalah fitur untuk mencegah pembajakan musik. Kemudian ada yang disebut dengan Vorbis ya, yaitu format file yang terbuka dan gratis. Format ini yang di atas umumnya dipatenkan dan dikembangkan perangkat lunak ya. Kemudian dari segi pengertian ya, saya membagi dua, media dan audio. Yang pertama adalah media, berdasarkan Gerlach dan Eli ya, mengatakan bahwa media ini berasal dari kata medium, yang dimana secara harfiah adalah perantara atau pengantar. Media yaitu perantara atau pengantar terjadinya sebuah komunikasi atau pesan dari pengirim menuju penerima. Kemudian menurut ICT, Asosiasi for Educational Communication and Technology, mendefinisikan bahwa media yaitu segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Kemudian menurut Gagne ya, mengatakan bahwa berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Kemudian audio ya, audio menurut Liu ya, dia adalah seorang pakar multimedia pada tahun 1999, mengatakan bahwa pengertian audio adalah sesuatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Selanjutnya menurut Sadiman ya, adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non verbal. Kemudian selanjutnya menurut Sujana dan Rifai, mengatakan bahwa untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir adalah Hackbet 1996 dalam buku Hamsa mengatakan bahwa media yang sangat fleksibel, relatif, murah, praktis, dan ringkas serta mudah dibawa. Berdasarkan pandangan ini dapat disimpulkan bahwa media itu adalah media audio adalah bahan atau antara atau alat untuk menyampaikan informasi kepada penerima atau kepada siswa, dalam hal ini dalam berbentuk audio. Saya kira itulah sejarah dan pengertian dari audio atau media pembelajaran audio ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.